Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku semuanya. Apa kabar? Semoga sehat, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang sistematika penulisan proposal skripsi atau lebih fokusnya pada pembahasan kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan. Pembuatan kajian pustaka ini saya membuat tugas kepada mahasiswa saya ya, di IPN Tegal, mahasiswa PIAUD saya, untuk membuat tugas soal UTS ya. Carilah 3 skripsi yang memiliki keterkaitan dengan bakal judul skripsi Anda, kemudian tentukan persamaan dan perbedaannya. Dalam membuat skripsi itu penting untuk melakukan survei literatur atau melakukan kajian pustaka. Anda baca skripsi orang lain. Ketika Anda sudah membaca, nanti Anda akan menemukan titik tempat Anda ya sebagai peneliti yang beda dari penelitian yang lain. Anda menemukan tempat yang mana tempat itu belum pernah diteliti oleh orang lain. Inilah pentingnya melakukan kajian pustaka. Ketika tadi saya suruh Anda mencari 3 skripsi yang berbeda ya, tapi memiliki kemiripan ya, berbeda tapi mirip. Nah, ini kan sulit ya, aneh ini. Beda tapi mirip ya. Ini nanti perbedaannya dari segi apa, kemiripannya dari segi apa. Ini penting dalam membuat skripsi ya. Misalnya 3 ya. Ketika 3 sudah menemukan, nanti misalkan Anda eh, menemukan posisi di nomor 4. Nah, itu ya. Di nomor 4 itulah adalah posisi Anda sebagai peneliti tentang tema tersebut, tema apapun itulah ya. Maka dalam pembuatan proposal skripsi itu sangat-sangat penting. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuka tugas dari mahasiswa saya yang sudah mengirimkan lewat WA saya. Ini adalah salah satu tugas yang sudah dikirimkan atas nama Suraya Kamaruzaman. Kirim lewat WA. Saya sudah mendownloadnya ya, sudah mendownloadnya dan saya sudah membuka dalam bentuk ini, bentuk RAR ya. Dan tugasnya juga saya sudah buka ini ya, tugas UTS. Dan ini adalah hasil dari Mbak Suraya Kamaruzaman. Judulnya yang akan menjadi penelitian nantinya adalah pengaruh kompetensi pedagogik terhadap perkembangan keberhasilan lembaga pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tarup. Dia sudah mencari skripsi sebanyak 3 ya, ini ya, 1, 2, 3 ini. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan dan perbedaan antara penelitiannya si Kamaruzaman ini dengan penelitian 3 ini yang sudah dicari? Kita lihat di sini. Nah, dalam menentukan perbedaan, Anda harus memiliki fokus pada variabel. Ada dua variabel ya di penelitiannya Mbak Kamaruzaman ini, yaitu variabel pertama tentang kompetensi pedagogik dan yang kedua keberhasilan lembaga pendidikan. Nah, idealnya harus mencari skripsi yang memiliki kesamaan dari salah satu variabel ini. Misalkan variabel pertamanya sama, variabel keduanya beda. Ini skripsi yang pertama ya. Skripsi yang pertama yang dicari sebagai acuan itu memiliki kesamaan dari variabel pertamanya, yaitu sama-sama meneliti tentang pedagogik. Nah, skripsi yang kedua itu memiliki persamaan pada variabel keduanya, yaitu keberhasilan lembaga. Nah, tapi variabel pertamanya berbeda atau sebaliknya lah, seperti itu ya. Kita langsung praktek saja. Pertama, penelitian hubungan kompetensi profesional guru dengan pengelolaan pembelajaran anak usia dini. Kompetensi profesional, kita buka saja dulu ya skripsinya, mana yang kaitannya dengan profesional ini ya. Kompetensi profesional guru.
Kita buka ini ya, hubungan kompetensi profesional guru dengan pengelolaan pembelajaran anak usia dini. Ini kebetulan skripsinya Mbak Aprina, di-download di Google ya, dari Fakultas Tarbiyah UIN Lampung ya, Raden Intan Lampung. Saya biasa ya menugaskan mahasiswa untuk mendownload skripsi orang lain. Karena kalau ingin sukses membuat skripsi, Anda harus sering membaca skripsi orang lain. Nah, syaratnya bisa membaca skripsi orang lain itu ya download. Nah, mudah sekali sekarang download di Google itu ya. Nah, baca. Kalau Anda ingin sukses menjadi tukang bakso, ya Anda harus belajar menjadi tukang bakso yang profesional, ya. Mulai dari menjadi kuli bakso, mulai dari mengikuti pelatihan bagaimana membuat bakso yang berkualitas dan sebagainya. Mulai ikut sering UMKM ya, pelatihan UMKM tentang pedagang kaki lima atau lain sebagainya. Itu harus Anda pelajari. Nah, sama juga membuat skripsi. Anda harus sering terjun terhadap skripsi itu sendiri. Salah satunya adalah review proposal atau review skripsi orang lain. Ini ya, Mbak Suraya mendownload skripsinya Mbak Aprina dengan judul Hubungan Kompetensi Profesional Guru dengan pengelolaan pembelajaran. Kita lihat, kalau dilihat dari skripsinya Mbak Suraya ini, dia meneliti tentang pedagogik, padahal penelitian yang diacu adalah profesional. Variabel keduanya, ini keberhasilan, ini pengelolaan pembelajaran. Ini sebenarnya beda, memang berbeda ya. Ini berbedanya total, tapi tidak memiliki persamaan. Kenapa? Karena kompetensinya beda ya. Kalau Mbak Suraya itu kompetensi pedagogik, kalau Mbak Aprina ini kompetensinya profesional. Kompetensi itu kan ada 4 ya guru ya, ada pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Mestinya di judul ini ya, kalau ada sih, kalau ada. Ini diganti pedagogik begitu ya, profesional ganti pedagogik. Hubungan kompetensi pedagogik guru dengan pengelolaan pembelajaran. Jadi nanti akan menghasilkan persamaan begini, misalkan narasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Mbak Aprina ya, dengan judul Hubungan Kompetensi Profesional Guru dengan Pengelolaan Pembelajaran ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya teliti dari segi pedagogik gitu. Akan tetapi memiliki perbedaan dari unsur dampaknya. Kalau saya lebih fokus pada keberhasilan lembaga pendidikan, jadi masih berkutat pada dunia instansi secara umum. Sementara kalau Mbak Aprina itu sudah mulai fokus pada pengelolaan pembelajaran. Ya, tapi sayangnya ini profesionalnya juga lain dari variabel yang diteliti oleh Mbak Suraya sendiri itu ya. Jadi nggak apa-apa, ini meskipun berbeda total semuanya, tidak ada persamaan sedikit pun dari masing-masing variabel, ya bisa masih tetap menjadi penunjang ya, karena mungkin masih sama-sama kompetensi ya itu. Itu yang pertama. Kemudian siklus yang kedua, pengaruh kompetensi pedagogik. Lah ini kan ya, pedagogik guru terhadap karakter. Nah, ini kan sudah berbeda. Ya, ini saya beri warna lain ya, karakter. Warna oranye ya, oranye. Pedagogik saya kasih warna merah karena ini juga warnanya merah ya. Sama skripsinya Mbak siapa ini ya? Pendidikan karakter. Nah, bukan, yang ini yang kedua ya. Kompetensi pedagogi guru terhadap pendidikan karakter ya. Wiwin, Mbak Wiwin. Jadi nanti di dalam penulisan perbedaannya itu disebutkan penelitian yang dilakukan oleh Mbak Wiwin, ya, Mbaknya dihilangkan lah. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin dengan judul pengaruh kompetensi dan seterusnya itu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu dari segi pedagogi guru. Tetapi memiliki perbedaan dari segi dampak yang akan terjadi
Kalau Mbak Wiwin lebih fokus pada pendidikan karakternya, sementara kalau saya lebih fokus pada pengembangan kelembagaan instansi itu sendiri ya, Mbak Suraya seperti itu. Ini ya sudah cocok lah ya. Nah, ini sudah sama dari segi satu variabel, yaitu variabel yang kedua, yang pertama ya, pedagogi. Nah, yang ketiga juga malah terlalu umum ya. Kompetensi guru malah terlalu umum, tidak spesifik tadi ya, tidak spesifik. Nah, ini yang lebih tepat yang kedua ya. Nah, mestinya Anda lanjutkan cari skripsi lain yang memiliki kesamaannya dari segi variabel yang kedua, keberhasilan lembaga PIAUD. Ya, misalkan ya, Anda cari skripsi kalau ada ya, misalkan ya, ini kan pedagogik ya. Cari ada misalkan di sini kepribadian ya. Misalkan pengaruh kompetensi kepribadian terhadap perkembangan keberhasilan lembaga. Wah, bisa saja ya. Dengan kepribadian seorang guru, kemudian lembaganya semakin maju. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Atau misalkan begini, Anda setelah googling mencari skripsi, hasilnya persis seperti ini. Pengaruh kompetensi pedagogik keberhasilan lembaga. Ya. Hanya saja ininya yang beda. Kalau ini kan di Tegal ya. Mungkin Anda temukan di Jakarta misalkan. Nah, ini kalau mau di Kecamatan Tarup, Tarup itu di Tegal ya. Nah, ini bagaimana? Variabel pertamanya, variabel pertama dan keduanya itu sama persis. Hanya objeknya yang berbeda. Kalau ini di Tegal, kalau ini di Jakarta misalkan. Bagaimana ini? Apakah batal skripsi Anda yang sudah mencanangkan akan membuat skripsi ini ya, Mbak Suraya ya? Oh, belum tentu dibatalkan. Karena apa? Lihat dulu objeknya. Mungkin objek di Kabupaten Tegal ini cenderung pada masyarakat yang pedesaan ya atau primitif bahasanya. Tapi kalau yang di Jakarta itu mungkin ada agak perkotaan ya, jelas di Jakarta di kota. Sehingga dari objek yang berbeda itu saja, meskipun dari variabel 1 dan 2-nya sama, maka bisa saja memiliki hasil yang berbeda. Maka nanti di dalam penulisan perbedaan, sebelum menulis perbedaan dan persamaan, itu harus ditulis dulu hasilnya, hasil dari skripsi yang Anda buat. Misalkan ini ya, Mbak Wiwin, dalam kajian pustaka kita lihat. Di kajian pustaka nih Mbak Wiwin, mana halaman 30 ya. Tadi saya sudah lihat halaman 30. Oh, baterai lemah. Nah, ini ya, penelitiannya Mbak Wiwin mengutip penelitiannya Muhammad Irfan, hubungan kompetensi guru dengan prestasi belajar bidang studi Al-Quran dan hadis. Ya, hasil penelitiannya disebutkan dulu. Bila perlu metodenya ya, kalau di dalam penelitian ini tuh tidak menyebutkan metodenya. Ya. Kemudian baru nanti persamaan dan perbedaan. Ini sudah ada. Nah, cara mencari hasil dan metode, Anda nggak usah nggak usah membaca skripsi seluruhnya. Ini ada halaman 120 ya ini. Jangan dibaca semuanya. Tinggal dilihat aja di bagian abstrak. Itu sudah mencakup semuanya di abstrak itu ya. Itu ya, penelitian ini menggunakan metode kuesioner, observasi, dan seterusnya. Hasilnya adalah ini ya. Nanti di dalam penelitian Anda mungkin disebutkan, kalau penelitiannya Mbak Wiwin ini metodenya adalah metode kuesioner, sementara kalau saya itu metodenya adalah wawancara langsung kepada subjek penelitiannya. Itu kan ada perbedaan. Sehingga dari adanya perbedaan dari segi metode itu saja, nantinya diharapkan hasilnya itu juga akan memiliki perbedaan. Nah, itulah pentingnya kita melakukan review skripsi orang lain ya, dalam rangka untuk menganalisis ya. Kalau tidak dibandingkan, tidak dilihat
ya, direview, ya kita tidak mereview skripsi orang lain, maka itu namanya bukan skripsi, itu hanya mengutip, copy paste saja ya, tidak ada bentuk analisis sama sekali. Itu bukan ilmiah namanya, tidak ilmiah ya, hanya memindah. Kadang saya menjumpai mahasiswa itu kajian pustaka, penelitian ini, berjudulnya ini, hasilnya ini, sudah gitu aja, tidak ada persamaan dan perbedaan. Itu kurang maksimal ya, ya kurang maksimal. Artinya dia berarti tidak membaca. Membaca sih mungkin iya, tapi tidak menganalisis ya, tidak membandingkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.